Allah siapkan satu hari satu malam 24 jam. Allah minta kita untuk bersyukur kepada Allah lewat solat hanya 50 menit dari 24 jam. Itu pun kadangkala kita enggak mampu. Artinya apa? Artinya kita ini bukanlah hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang telah aku berikan sehingga ketika kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan, pasti kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Namun kalian tidak mau bersyukur, hanya melaksanakan solat 5 waktu yang Allah perintahkan. Sebelum saya mulai untuk mengambil berkahnya, mari sama-sama kita terlebih dahulu beristighfar, kemudian bertasbih, dan kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bu, Pak, anak-anak semua kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala quwwata illa billahil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Pak. Bagi yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Bagi yang tidak jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu saya apakah pengen masuk surga atau karena takut masuk angin. Tapi yang pasti semangat mengucapkan salam dan kemudian jamaah semangat menjawab salam. Saya mendoakan seluruh jemaah lewat salam yang saya ucapkan dan kemudian jamaah mendoakan saya lewat jawaban salam yang diucapkan. Mudah-mudahan kita semua di dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Mari kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk hadir dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Tepatnya di Masjid An-Nur yang pada malam hari ini melaksanakan peringatan Isra wal Mi'rajna Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua yang berhadir pada malam hari ini, setiap langkah kanan kaki kita melangkah ke tempat ini, Allah berikan pahala dan kebaikan kepada kita. Kemudian setiap langkah kaki kiri kita, Allah gugurkan dosa-dosa dan keburukan-keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang mudah-mudahan kiranya dengan salawat yang senantiasa kita hadiahkan kepadanya, salawat itu juga tercurah kepada seluruh sahabat dan keluarganya,
yang kemudian salawat itu sampai kepada kita sebagai umat-umatnya, yang insya Allah salawat itu datang di kehidupan dunia ini sebagai keberkahan hidup buat kita semua, yang kemudian tatkala di yaumul qiyamah nanti salawat itu hadir sebagai syafaat dan pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya ta'zim muliakan yaitu Ketua BKM Masjid An-Nur, yaitu Bapak Edi Ibrahim Nasution. Kemudian yang saya ta'zim muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para pemuka masyarakat, alim ulama yang berhadir pada malam hari ini, yang insya Allah kiranya kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita hadir dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini adalah dalam rangka untuk memperingati Isra wal Mi'rajna Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus untuk menjalin ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi, wabil khusus sesama jamaah Masjid An-Nur di tempat ini. Mudah-mudahan kiranya kita semua yang berhadir pada malam hari di tempat yang mulia ini, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang lagi sempit ekonominya, mudah-mudahan dengan asbab kita berkumpul memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah luaskan rezeki kita. Amin. Kemudian bagi kita yang punya keluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak dan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah membina rumah tangga, yang belum Allah karuniakan anak dan keturunan di dalam rumah tangganya, mudah-mudahan asbab kita hadir bersilaturahmi lewat pelaksanaan Isra Mi'rajnya ini, kita Allah berikan nantinya buah hati, belahan jiwa. Amin. Kemudian yang belum punya jodoh atau belum punya pendamping, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang soleh maupun yang soleha. Amin. Ini yang jawab ini bapak-bapak ini semua ini. Pengen kayaknya ini nambah Pak ya. Amin. Amin Pak. Bu, ibu, bapak-bapaknya ini semangat kali mengucapkan amin ketika tadi Ustadz berdoa bagi yang belum punya jodoh supaya dapat jodoh. Amin, kata bapak-bapak. Kalau diaminkan malaikat, dikabulkan Allah, Bu, jadilah 2, Bu. Jadi dua. Kalau kami bapak-bapak ini mau aja Pak ya. Mau Pak. Ibu-ibu ini kadang kurang rela ya kan. Walaupun itu dibolehkan oleh agama. Kemudian bagi kita yang mungkin punya hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sebenarnya peringatan Isra Mi'raj? Apa itu sebenarnya Isra wal Mi'raj? Isra itu adalah
perjalanan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kemudian Rasul Mi'raj naik ke langit yang ketujuh, menembus langit yang ketujuh, akhirnya sampai di Sidratul Muntaha. Dan kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat. Inilah yang dikatakan Isra Mi'raj. Isra perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian Rasul Mi'raj naik menembus langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perintah salat yang Allah wajibkan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membutuhkan waktu sepertiga malam. Sepertiga malam. Jadi ibu-ibu, kalau satu malam itu berapa jam, Bu? 12. Nah, jadi pernah saya bertanya di tempat lain, satu malam itu berapa jam? Katanya 24 jam. Berarti gelap terus, Pak, nggak pernah siang. Malam terus hari-harinya kelabu. Gelap gulita. Itu di sana, Pak. Di sini tadi alhamdulillah 12 jam satu malam. Jadi Rasul melaksanakan perjalanan itu hanya membutuhkan waktu sepertiga malam. Kalau satu malam 12 jam, berarti 12 dibagi 3, berarti 4 jam. Itulah waktu yang digunakan Rasul untuk perjalanan Isra dan kemudian Mi'raj. Berangkat dari Masjidil Haram, kemudian menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah. Kemudian setelah menerima perintah salat, kembali lagi akhirnya sampai ke kota Makkah. Hanya membutuhkan waktu 4 jam. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir ketika itu di kota Makkah, maka orang-orang kafir itu mengatakan Rasul bongak. Tahu bongak, Pak? Bohong. Bohong, mengada-ada. Rasul mengada-ada. Bagaimana bisa perjalanan yang sebegitu singkat, sementara pada saat itu rata-rata orang perjalanan dari Masjidil Haram aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik kendaraan onta itu 1 bulan setengah. Sementara Rasul mengatakan perjalanan dia dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh hanya membutuhkan waktu 4 jam. Makanya orang kafir mengatakan kalau Rasul itu pembohong, ngarang-ngarang cerita. Mengarang-ngarang cerita. Maka ketika kita menerima Isra Mi'rajnya Rasul ini dengan akal, maka ini tidak akan bisa. Jadi orang kafir menerimanya dengan akal. Tapi ketika menerimanya dengan iman, maka baru bisa diterima. Maka ketika itu bukan hanya orang kafir, bahkan ada orang-orang muslim yang kemudian dia murtad karena tidak percaya dengan perkataan Rasul Isra wal Mi'rajnya yang membutuhkan waktu 4 jam. Jadi yang paling pertama percaya itu yaitu Abu Bakar Siddiq. Ini orang yang paling pertama percaya. Makanya Abu Bakar Siddiq itu digelar Siddiq, percaya. Jadi Abu Bakar Siddiq ini akan percaya apapun yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tidak bisa diterima akal, dia selalu percaya. Nah, jadi ketika orang beriman, maka dia akan percaya walaupun tidak bisa masuk akal.
Waktu 1 bulan setengah dijalani Rasul hanya 4 jam. Tapi ketika kita menerimanya dengan akal, sebenarnya bisa juga, Bu, Pak. Di dalam surah Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mari kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Jadi ketika kita teliti ayat ini, bahwasanya Rasulullah itu bukan berjalan sendiri, melainkan diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri. Ibu-ibu tahu kutu, Bu? Kutu. Tahu, Bu, ya? Kutu itu tempatnya di kepala. Kalau secara akal, Bu, secara akal kita, kutu yang ada di Bandar Meriah ini bisa sampai ke Mekah atau enggak? Secara akal. Secara akal. Enggak masuk akal, Pak, ya. Enggak masuk akal. Karena enggak mungkin kutu tadi beli tiket sendiri, kemudian naik pesawat sendiri, kemudian turun di Arab Saudi pergi ke Mekah. Enggak mungkin. Secara akal enggak mungkin. Tapi kalau mau diakal-akali bisa juga, Pak. Diakal-akali bisa. Contohnya begini. Ada nenek-nenek Bandar Meriah ini yang kepalanya kutuan. Kepalanya kutuan. Kemudian ada rezeki si nenek ini, dia mendaftar umroh untuk berangkat ke Mekah melaksanakan umroh. Si nenek ini mendaftar, beli tiket, kemudian mendaftar umroh. Kemudian si nenek tadi yang kepalanya kutuan naik pesawat. Kemudian setelah naik pesawat, kutunya memang ikut, tapi ini dia, nggak pakai tiket dia. Penumpang gelap tanpa tiket. Kemudian begitu naik pesawat, nenek-nenek yang rambutnya kutuan tadi akhirnya berjalan sampai ke Mekah. Jadi kutu yang di kepala nenek-nenek Bandar Meriah yang tadi kutuan itu, kutunya juga ikut sampai ke Mekah. Kutu bukan berjalan sendiri, tapi kutu itu diperjalankan oleh nenek-nenek Bandar Meriah yang kepalanya kutuan, akhirnya sampai ke Mekah. Ini, Bu. Jadi Rasul pun begitu. Bukan Rasul berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Jadi kalau kita secara akal bisa. Kemudian bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, memang agama ini tidak semua bisa diterima dengan akal. Banyak hal-hal yang di luar nalar kita, namun kita wajib meyakini dan mempercayai hal-hal tersebut. Kita kasih contoh lagi, Bu, Pak. Kalau menurut akal manusia, adanya anak-anak ini dikarenakan adanya ayah dan adanya ibu. Adanya anak dikarenakan adanya ayah dan ibu. Ayah tambah ibu sama dengan anak. Asbab ayah dan ibu makanya lahir anak. Ini secara akal kita. Secara akal.
Tapi kita bisa melihat bagaimana Nabi Adam alaihi salam, yang mana dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi tiba-tiba dia ada. Ini kuasa apa? Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau secara akal anak itu ada, harus ada ayahnya dan ada ibunya, baru ada anak. Tapi bisa kita saksikan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu bisa ada dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semua bisa keimanan ini diterima dengan akal, melainkan diterima dengan iman. Kita ambil contoh lagi, Bu. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini gak punya ayah. Nabi Isa gak ada ayahnya. Tapi Nabi Isa punya ibu. Siapa nama ibu Nabi Isa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Ibunya Nabi Isa. Siti Maryam. Siti Maryam. Jadi Nabi Isa itu enggak punya ayah, cuman punya ibu. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala lahir Nabi Isa alaihi salam. Lahir Nabi Isa alaihi salam. Ini dengan izin Allah, dan tidak bisa kita terima dengan akal kita tanpa ayah, cuman punya ibu, lahir anak. Tapi mungkin juga di daerah Bandar Mariah ini ada yang nggak mau kalah dengan Siti Maryam nih. Ya Pak, ya, ada yang nggak kalah, ada yang nggak mau kalah. Nah, ujub-ujub tiba-tiba brojol. Ya Bu ya. Ada perempuan-perempuan sini yang nggak mau kalah dengan Siti Maryam. Nggak ada ayah, tiba-tiba lahir anak. Ini Pak. Tapi kalau Nabi Siti Maryam ini adalah orang yang betul-betul dia itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki, penuh dengan kesucian. Tapi dikarenakan izin Allah, dia bisa melahirkan seorang putra yang bernama Isa, yang kemudian diangkat oleh Rasul diangkat Allah menjadi Nabi, yakni Nabi yang ke-24. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang tidak bisa diterima akal kita. Kalau menurut akal kita, perempuan yang telah berada di umur 45 tahun, itu disebut dengan monopos atau monipus. Monopos ya, yang penting ada pos-posnya aja lah. Ujungnya ada pos. Nah, monopos atau monipus, yang ada posnya aja lah Pak ya. Pos-pos. Nah, jadi ketika sudah 45 tahun, menurut akal kita dan menurut kedokteran, sudah tidak akan mungkin bisa melahirkan anak. Tapi ketika Allah yang berkehendak, itu Siti Maisarah, istri kedua dari Nabi Ibrahim, dia sudah berumur 65 tahun. Mohon maaf, pipinya sudah keriput, rambutnya sudah putih, tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa melahirkan anak. Ini luar biasa. Kalau menurut akal kita udah nggak mungkin, 45 tahun udah nggak bisa lagi, 50 tahun. Tapi dengan izin Allah bisa. Makanya bagi ibu-ibu yang sudah 60-an, jangan berpikir nggak bisa. Tiba-tiba dengan izin Allah datang lagi menyusul satu lagi. Dipikir orang cucu, rupanya anak. Hati-hati Bu, hati-hati. Iya, pernah Pak, mama berjalan sama anaknya, sama ayahnya. Dipikir orang cucu, rupanya anak Pak.
Waduh bu, cantik kali cucunya, senyum-senyum si ibu sama si bapak. Padahal anak. Bayangkan anak ibu ayahnya sudah hampir 60 tahun tapi masih ada anak umur 4 tahun, bayangkan. Makanya hati-hati. Nah, jaga bu. Walau menurut akal sudah tidak mungkin 40 tahun, 45 tahun karena kata dokter sudah menopause, tapi ketika Allah berkehendak bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Makanya hati-hati. Gimana Pak? Tidak ada yang enggak mungkin. Nah, kun fayakun, ketika Allah berkehendak maka jadi apapun itu. Jadi tidak semua agama itu bisa diterima dengan akal, melainkan harus diterima dengan iman. Jadi sekarang ini banyak ini Mbak Pu, pengajian-pengajian yang kadangkala kita memahaminya nyeleneh, gak masuk akal, gak bisa diterima karena tidak sesuai dengan koridor-koridor agama kita. Makanya hati-hati kalau kita mengaji itu, kita lihat, atau mungkin anak-anak kita yang ikut pengajian kita lihat. Karena pernah suatu ketika terjadi, seorang anak-anak, dia bertanya kepada Ustadz, Ustadz, begini Ustadz, kalau seandainya sholat, kemudian kita mohon maaf kentut, kan sholatnya batal Ustadz? Betul. Betul Bu ya, kalau kita kentut batal nggak sholat? Batal. Kemudian kalau kita batal sholat, maka kita harus ambil wudhu kan Ustadz? Iya. Kalau kita ambil wudhu, salah satu yang harus dibasuh adalah muka. Iya kata Ustadz itu, karena itu adalah rukun daripada wudhu. Jadi yang nggak masuk akal Ustadz, yang kentut kan pantat, tapi kok yang dicuci muka? Ini Pak, karena semua mau dengan akal. Sementara tidak semua agama itu bisa diterima dengan akal, melainkan dengan iman. Nah, jadi si Ustadz ini bilang begini Bu, balik bertanya dia, kalau seandainya kau kentut di depan umum, yang malu itu pantatmu atau mukamu? Muka Bu ya. Makanya mukamu yang dibasuh, bukan pantatmu. Ini secara akal Bu. Nah, jadi semua itu harus diterima dengan iman, dan kemudian tidak semua bisa diterima dengan akal. Karena ada itu pemahaman suatu pengajian yang mengatakan jangan diterima ibadah atau amalan yang tidak bisa diterima oleh akal. Nah, jangan diterima amalan ibadah apapun yang ketika itu tidak bisa diterima dengan akal. Maka semua mau diakali, masuk akal baru bisa. Kemudian si anak ini bertanya lagi, Ustadz, itu kan syaitan, nanti kan akan dibakar di api neraka. Betul. Itu kan syaitan itu terbuat dari api Ustadz. Sementara yang membakarnya api, manalah mempan Ustadz. Ini dengan akal Bu. Nah, terbuat dari api, ketemu api yang gak mempan. Jadi si Ustadz ini geram, dia menengok anak yang ngeyel kata gitu. Lama-lama jadi orang longor jadinya. Semua masuk akal, semua mau masuk akal. Ada nampaknya batu bata diambil, diketokkan kepala, tok. Aduh, apanya Ustadz ini? Sakitlah Ustadz. Di dalam Al-Quran, manusia itu awalnya terbuat dari tanah. Betul Ustaz? Nah, ini kan batu bata dari tanah, kau dari tanah, kok sakit? Nah, ini Bu. Inilah dia Bu. Ketika kita ingin menerima
agama yang disampaikan Allah itu melalui akal, tapi tidak semua bisa diterima oleh akal. Banyak contoh-contoh itu yang tidak bisa diterima akal. Ketika sholat itu adalah perintah yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rukun Islam. Sholat, kemudian baru ada puasa. Puasa ketiga, ada juga pemahaman yang mengatakan yang keempat. Jadi Bu, ketika ibu-ibu dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak suci, maka diperbolehkan tidak melaksanakan sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengganti. Jadi kalau ibu-ibu dalam keadaan haid boleh dan tidak diperbolehkan tidak sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kemudian ketika puasa, kalau ibu-ibu haid berhalangan, boleh tidak berpuasa, tapi diwajibkan mengganti di luar daripada bulan Ramadan. Kalau secara akal ini nggak mungkin. Sementara sholat paling utama, tapi ketika ditinggalkan nggak perlu diganti. Kemudian puasa di bawah sholat, tingkatan nilai pahalanya, nilai ibadahnya. Tapi ketika ibu-ibu haid tidak berpuasa, di bulan Ramadan diwajibkan untuk mengganti. Inilah kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau seandainya Bu sholat diganti, maka ibu akan susah menghitungnya. Saya dalam keadaan haid 10 hari. 1 hari 5 kali sholat, 5 kali 10, 50. Inilah yang mau diganti. Tapi kalau puasa, 5 hari tinggal, 5 hari aja ganti. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di balik semua itu ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian lagi, keimanan itu, ibadah itu, agama itu, hukum-hukum Islam itu tidak semua bisa diterima dengan akal, melainkan harus dengan iman. Kita ambil contoh lagi. Ketika kita berbicara tentang masalah fikih, fikih. Mohon maaf, Bu, kalau kita bicara masalah fikih ini harus terang, harus jelas, nanti bisa salah memahami. Mohon maaf, ibu-ibu tahu Bu ya, sperma, tahu Bu? Sperma. Jadi sperma itu najis atau suci? Nah, ini pertanyaan ini. Sperma itu najis atau suci, Pak? Sana mengatakan suci, yang sini mengatakan najis. Kalau sperma najis, berarti anak-anak semuanya najis. Kita pun najis ini Pak, kacau lah kita Pak. Nah, jadi sperma itu enggak najis, suci. Suci. Cuman ada yang disebut mani, ada disebut maji. Maka maji inilah yang tidak suci, yang najis. Kalau sperma itu suci. Nah, jadi janganlah Pak dibilang kita ini najis, Pak. Kita suci nih. Nah, terbuat dari sperma. Kemudian, mohon maaf, kalau air kencing itu najis atau suci? Nah, sepakat najis Pak ya? Enggak beda pendapat kalau air kencing najis. Maka yang perlu kita analisa, ketika kita keluar
sperma wajib mandi atau tidak? Wajib. Sementara yang dikeluarkan kalau kita buang air kecil, wajib mandi atau enggak? Kalau secara akal, Bu, ya, kita keluar yang suci, Allah perintahkan mandi. Sementara kita keluar yang najis, tidak diperintahkan oleh Allah mandi. Kalau secara akal nggak bisa diterima ini. Secara akal. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya, Bu, Allah perintahkan setiap kita mengeluarkan yang najis wajib mandi. Bayangkan, Bu, satu hari bisa 5 kali kita buang air kecil, Bu. Normalnya, Bu. Nah, kalau beser bisa 12 kali. Anyang-anyangan 48 kali satu hari. Kalau disuruh mandi bisa jadi putri duyung, Pak. Jadi mermaid kita. Jadi mermaid. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat Allah suruh ketika kita mengeluarkan yang najis harus mandi, makanya kalau beser tadi itulah bisa 50 kali. Bentar-bentar kamar mandi, mandi. Kamar mandi, mandi. Masuk angin. Terakhir lama-lama jadi putri duyung lah, main air terus. Mermaid, Pak, ya. Nah, ini. Tapi Allah perintahkan kita wajib mandi ketika keluar sperma. Kalau keluar sperma kita, Pak, paling jago 1 hari 2 kali. Paling jago itu pun kalau anak muda, Pak, ya. Baru-baru merit mungkinlah 1-2 kali. Tapi kalau yang sudah seumuran kita ini mungkin seminggu sekali belum tentu. Maka itulah Allah perintahkan ketika keluar sperma wajib mandi. Karena jarang kita ngeluarkannya, maka kita mandinya pun jarang. Inilah agama itu yang kadangkala ketika dengan akal gak masuk akal. Keluar yang najis wajib, keluar yang najis tidak wajib mandi, sementara keluar yang suci wajib mandi. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita ini melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Maka peringatan Isra Mi'raj ini merupakan ujian keimanan kepada kita. Dan kemudian sekaligus ulang tahunnya solat. Nah, jadi pada hakikatnya peringatan Maulid Isra Mi'raj ini ulang tahunnya solat. Karena pada saat peringatan Isra Mi'raj inilah pertama kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya agar melaksanakan solat. Yang awalnya Allah perintahkan 50 kali sehari semalam. Sampai akhirnya Rasul minta kurang 5, akhirnya tinggal 5. Inilah, Bu, Rasul itu sayang kepada kita, cinta kepada kita. Dari 50 dengan tanpa malu dan segan kepada Allah, mohon kurang 5. Supaya apa? Supaya tinggal 5. Itu pun kadangkala, Bu, Pak, banyak di antara kita yang belum melaksanakan 5 waktu sehari semalam. Kalaulah seandainya, Bu, Rasul tidak minta kurang 50 waktu sehari semalam, bayangkanlah, Bu. Bayangkan coba. 5 waktu aja sehari semalam, banyak yang kita tinggalkan. Paling-paling kita melaksanakan solat, paling panjang ayat sama zikir itu 1 kali solat 10 menit. 10 menit itu udah panjang, itu surahnya pun udah panjang. 10 menit, 5 waktu berarti 50 menit. Sementara Allah siapkan 1 hari 1 malam 24 jam.
Allah minta kita untuk bersyukur kepada Allah lewat solat hanya 50 menit dari 24 jam. Itu pun kadangkala kita enggak mampu. Artinya apa? Artinya kita ini bukanlah hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang telah aku berikan sehingga ketika kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan, pasti kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Namun kalian tidak mau bersyukur, hanya melaksanakan solat 5 waktu yang Allah perintahkan. Kalau 50 waktu bu, sehari semalam bu, kelang setengah jam solat, kelang setengah jam solat, nggak bisa lagi kita bu, mandi pun nggak sempat, baru ambil wudu, solat, duduk sebentar, solat lagi, duduk sebentar, solat lagi, cari makan pun nggak bisa. Tapi ini Allah beri kelonggaran kepada kita sampai akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Maka salah satu ibadah yang memang itu lebih dari ibadah-ibadah lain, yaitu ibadah solat. Karena apa? Karena ibadah solat ini Allah langsung memanggil Rasulullah untuk menjemputnya ke Sidratul Muntaha. Banyak perintah-perintah Allah kepada kita. Puasa, Allah tidak panggil Nabi untuk mengambilnya, menjemputnya, melainkan melalui malaikat Jibril wahyu. Begitu juga ibadah haji, tidak dijemput oleh Rasul, melainkan melalui malaikat Jibril. Tapi ketika solat ini langsung Allah memanggil Rasul untuk menjemput perintah ibadah solat ini. Makanya bagi kita bu pak, jangan sampai kita dikarenakan kesibukan kita, dikarenakan aktivitas kita, sehingga kita tidak melaksanakan solat. Solat ini 5 waktu. 5 waktu sehari semalam, waktunya paling 5 menit sudah selesai. Jangan dikarenakan kesibukan kita yang 5 menit ini kita abaikan, sementara inilah bentuk tanda rasa syukur kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solat inilah yang membedakan antara kita itu orang kafir atau orang Islam. Solat yang membedakan kita antara kafir dengan Islam. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang di KTP-nya Islam, tapi dia enggak solat, ini sama halnya dengan kafir. Maka luar biasa pak, pembeda antara muslim dengan kafir itu satu saja, yakni solat. Kalau yang lain mereka lakukan pak, mereka lakukan. Misalkan kita malam Jumat wiritan, sekarang orang itu pun wiritan pak. Pernah kami pak bertetanggaan, kebetulan satu muslim satu Kristen. Wirid yang di sebelah, orang itu pun wirid juga di sebelah. Terakhir tamu yang sana masuk ke sini, tamu yang sini masuk ke sana. Ini pak, itulah dia. Jadi kalau masalah-masalah lain mereka ikut, mereka lakukan, bersedekah, mereka menyumbang ke sana kemari. Menyumbang. Kadang kurban mereka menyumbang lembu, menyumbang kambing. Bangun masjid orang itu nyumbang. Kita bisa melihat donatur-donatur itu banyak. Orang Cina, orang non-muslim menyumbang masjid. Tapi satu yang mereka tidak lakukan, yaitu solat. Maka solat inilah pembeda antara muslim dengan kafir. Maka ketika kita seorang muslim tidak solat, berarti kita kafir. Bukan saya yang bilang pak ya.
Ini kembali kepada kita. Nah, ketika kita orang muslim tidak sholat, berarti memposisikan diri kita menjadi orang kafir. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj ini yang pertama itu adalah ujian keimanan. Ujian keimanan kita bahwa tidak semua ibadah-ibadah di dalam agama itu bisa diterima akal, melainkan harus diterima dengan iman. Kemudian Isra Mi'raj ini adalah ulang tahunnya solat. Maka untuk itu, setelah kita melaksanakan Isra Mi'raj ini, mari kita hijrah. Kalau mungkin selama ini kita sering meninggalkan solat, menunda solat, mulai dari pelaksanaan Isra Mi'raj ini ke depannya, mari kita upayakan untuk solat tepat waktu. Kalau bisa berjamaah. Kita ramaikan Masjid An-Nur ini. Ini sudah dibangun dengan upaya sedemikian rupa, dengan sumbangsih masyarakat, dengan sumbangsih dari orang-orang luar juga, sehingga jadilah ini masjid. Makanya jangan sampai masjid ini diterlantarkan dikarenakan tidak dimakmurkan dengan jamaah. Harus dimakmurkan, Pak. Harus dimakmurkan. Lebih mudah membangun daripada memakmurkan secara berjamaah. Kalau membangun, kita bisa melihat, Pak, banyak masjid di sepanjang jalan megah-megah luar biasa. Bisa dibangun sedemikian megah. Tapi ketika kita sholat subuh di masjid yang megah itu, paling satu saf, Pak. Satu saf. Makanya untuk membangun fisik daripada masjid itu lebih mudah ketika membangun jamaah untuk memakmurkan masjid. Jadi ini kan masjid ini termasuk besar ini, Pak. Kalau boleh tahu, kalau subuh berapa saf ini, Pak? Alhamdulillah belum sampai satu saf. Dengar, Pak, belum sampai satu saf. Satu saf ini paling berkisar 20 orang. Gak sampai satu saf berarti 15 orang. Umat Islam di perumahan ini ada berapa ratus orang, Pak? Berapa kakak? 47 kali 2 suami istri berarti 80-an, tambah anak. Berarti yang lainnya kemana, Pak, kalau subuh, Pak? Tidur, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan, Bu, setelah peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita makmurkan masjid ini. Terlebih-lebih sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Kita isi masjid ini dengan sholat tarawih. Kita penuhkan ini dengan kegiatan-kegiatan tadarus Quran, sholat tarawih, iktikaf di masjid. Kita penuhkan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian karena kita sebentar lagi mau masuk Ramadan, saya mengingatkan aja ini, Bu. Bagi ibu-ibu yang pada Ramadan tahun lalu ada hutang puasa yang sampai pada saat ini belum dibayar, maka segera bayar sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Nah, jadi ibu-ibu yang masih ada sangkutan hutang puasa Ramadan tahun lalu yang belum diganti sampai saat ini, ganti sebelum masuk Ramadan yang akan datang ini. Jangan sampai masuk Ramadan yang akan datang hutang yang lalu belum lunas. Jadi masih ada kesempatan lebih kurang 28 hari lagi mungkin. Karena ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk Ramadan. Begitu juga bapak-bapak yang ada hutang puasa karena sakit mungkin. Pada tahun yang lalu, berapa hutang bayar sebelum masuk Ramadan yang akan datang ini?
Jangan sampai tidak dibayar, sudah masuk Ramadan, maka Allah akan mencatat sebagai dosa kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya, kalau ceramah ini Bapak, lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuknya separuh. Cuman Pak, setuju Pak? Lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Nah, bisa dibayangkan Pak? Bisa Pak ya? Nah, jadi lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Makanya saya nggak panjang-panjang. Nanti masuk separuh yang lainnya buyar entah kemana-mana. Mending separuh masuk, takutnya nggak masuk masuk. Makanya ikan sepat, ikan gabus tidak usah si ikan lele. Lebih cepat ceramah saya lebih bagus. Jadi nggak usah bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan senangin. Terlalu banyak cakap pun nanti bisa masuk angin. Jadi supaya jangan masuk angin saya, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pada malam hari ini peringatan Isra Mi'raj ini kita padakan sampai pada saat ini. Jadi yang harus kita ingat yaitu tidak semua amalan-amalan di dalam agama itu bisa diterima dengan akal. Maka ketika tidak bisa diterima akal, maka kita harus menerimanya dengan keimanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peringatan Isra Mi'raj ini adalah merupakan hari ulang tahunnya solat. Maka dengan kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini, maka kita jadikan solat kita agar lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita jadikan solat ini sebagai bukti bahwa kita itu dah hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah lewat solat hanya memerlukan waktu 50 menit satu hari satu malam. Maka sisanya itu 23 jam lebih itu kita gunakan untuk berbagai aktivitas kita. Maka jangan sampai waktu kita untuk bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah memberikan nikmat rezeki kepada kita. Allah memberikan nikmat udara kepada kita, oksigen kepada kita. Yang semuanya itu Allah tidak minta bayaran kepada kita. Hanya Allah minta aqimus sholah, laksanakan solat. Kalaupun itu kita tidak mau jadi hamba, apa lagi kita ini? Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melalui Isra Mi'raj ini, mari kita ramaikan Masjid An-Nur ini, mari kita perbanyak ibadah di masjid ini, mari kita jadikan masjid ini sebagai silaturahmi untuk menguatkan hubungan hablum minan nas dan kemudian hablum minallah melalui Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho, keberkahan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Bapak, Ibu hadirin wal hadirat. Saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.